Memahami struktur organisasi dan visi perusahaan jasa. Presentasi ini akan menguraikan pentingnya bagian organisasi, memvisualisasikan visi dan misi perusahaan jasa, serta menyajikan 3 model struktur organisasi yang berbeda. Apa itu badan organisasi? Bagan organisasi atau organizational chart adalah diagram visual yang menunjukkan struktur hierarki sebuah organisasi. Bagan ini menggambarkan hubungan pelaporan, posisi, dan wewenang antar karyawan, jabatan, dan departemen. Struktur hierarki menunjukkan siapa melaporkan kepada siapa dan bagaimana posisi saling berhubungan. Visualisasi peran menggambarkan pengaturan pekerjaan, tanggung jawab, dan alur kerja. Rantai komando pada bagian organisasi membantu semua orang memahami garis otoritas dan komunikasi. Fungsi utama bagian organisasi yakni menjelaskan hierarki, memvisualisasikan departemen dan peran, serta menunjukkan rantai komando dan wewenang. Yang kedua, fungsi utama bagian organisasi membantu pengambilan keputusan, berguna untuk perencanaan perekrutan, identifikasi, kesenjangan sumber daya, dan orientasi karyawan baru. Bagian dasar menampilkan informasi dasar seperti nama, jabatan, gambar, atau detail pusat biaya. Sedangkan bagian matriks, struktur di mana seorang karyawan memiliki lebih dari satu manajer yang seringkali untuk proyek-proyek tertentu. Sedangkan contoh visi perusahaan jasa dicontohkan untuk jasa penyewaan rumah. Sebelum kita membuat bagan atau hierarki, perusahaan sebaiknya membuat visi terlebih dahulu. Dicontohkan di sini, membuat visi untuk perusahaan jasa penyewaan rumah, di mana visinya menjadi penyedia layanan penyewaan rumah terpercaya dan terdepan di Indonesia, mengedepankan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses bagi setiap pelanggan. Sedangkan misi perusahaan adalah pilar layanan unggul, di mana perusahaan menyediakan layanan profesional dan transparan melalui sistem digital yang mudah diakses dan informasi properti yang lengkap, perluasan jaringan mitra, membangun jaringan pemilik properti untuk memperluas pilihan hunian berkualitas, dan kepuasan pelanggan, di mana perusahaan memberikan pelayanan responsif, sistem pembayaran fleksibel, dan dukungan purna sewa. Misi perusahaan selanjutnya yakni komunitas hunian sehat, mendorong komunitas yang aman melalui seleksi penyewaan dan edukasi etika bermukim. Inovasi teknologi properti mempermudah proses pencarian, pemesanan, dan manajemen sewa rumah. Pada gambar berikut dicontohkan untuk struktur organisasi, lini, dan staf yang terdiri dari direktur utama, manajer operasional, staf marketing, staf administrasi, dan staf pekerjaan umum. Struktur organisasi ini dinamakan struktur organisasi, lini, dan staf. Struktur organisasi, lini, dan staf. Struktur ini berfokus pada rantai komando yang jelas, dengan direktur utama sebagai pengambil keputusan strategis. Jabatan dan tugas utama: direktur utama mengambil keputusan strategis, pengawasan operasional, hubungan mitra. Manajer operasional, tugas utamanya pengelolaan properti, koordinasi penyewaan, pemeliharaan rumah. Manajer operasional membawahi staf marketing, di mana staf marketing memiliki tugas utama
yakni branding digital, promosi, CEO, media sosial, dan pemasaran produk. Sedangkan staf administrasi, tugas utamanya pengelolaan dokumen sewa, kontrak, laporan keuangan, dan arsip legal. Alur ini dikatakan sebagai alur struktur organisasi lini dan staf. Terakhir, staf pekerjaan umum, tugas utamanya komunikasi dengan penyewa, penanganan keluhan, dan layanan informasi. Alur pelaporan, direktur utama menerima laporan dari manajer operasional yang membawahi semua staf. Maka struktur organisasi ini dikatakan sebagai struktur organisasi lini dan staf. Karakteristik struktur lini. Untuk struktur organisasi lini terdapat satu jalur komando. Setiap bawahannya hanya memiliki satu atasan langsung, memastikan kejelasan otoritas dan pengambilan keputusan sangat cepat. Minimnya lapisan birokrasi memungkinkan respons dan keputusan yang lebih cepat. Kelemahan utama, ketergantungan tinggi pada pimpinan dan kurang fleksibel saat perusahaan berkembang. Gambar struktur lini seperti berikut, terdiri dari direktur, manajer pemasaran, manajer operasional, staf customer service, staf marketing, dan staf administrasi. Sedangkan struktur organisasi divisional dicontohkan di sini. Struktur organisasi ini membagi organisasinya berdasarkan segmen pasar atau jenis properti, memberikan otonomi operasional pada setiap divisi. Struktur organisasi divisional, strukturnya terdiri dari direktur utama, tugasnya memimpin keseluruhan perusahaan, menetapkan strategi, dan mengawasi kinerja divisi. Divisi properti keluarga fokus pada penyewaan rumah untuk keluarga termasuk listing dan pemeliharaan properti. Divisi properti mahasiswa atau KOS. Divisi ini memiliki tugas mengelola sewa jangka pendek untuk pelajar atau mahasiswa dan menjalin kerjasama dengan pemilik kos. Struktur organisasi divisional digambarkan pada gambar berikut. Terdiri dari direktur utama, divisi properti keluarga, divisi kos mahasiswa. Divisi properti keluarga membawahi staf administrasi dan staf marketing. Divisi kos mahasiswa membawahi staf administrasi dan staf marketing. Maka struktur organisasi ini dikatakan sebagai struktur organisasi divisional. Sedangkan staf pendukung pada struktur organisasi divisional terdiri dari staf administrasi dan pelayanan pelanggan yang bertugas mengelola kontrak, pembayaran, dokumentasi legal, serta menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Pada staf marketing bertugas bertanggung jawab penuh dalam mengelola penjualan dan promosi kepada pelanggan. Alur pelaporan untuk struktur divisional, semua divisi melapor langsung kepada direktur utama, namun memiliki otonomi dalam operasional segmennya. Kesimpulan, memilih struktur organisasi yang tepat, pemilihan struktur organisasi, baik struktur organisasi lini, staf, ataupun divisional, harus disesuaikan dengan skala dan kompleksitas perusahaan jasa. Untuk penyewaan rumah, diperlukan strategi operasional dan pembagian kinerja staf. Maka hal ini akan membuat organisasi tersebut belajar menjadi organisasi yang efektif dan efisien. Demikian penjelasan
mengenai struktur organisasi. Terima kasih.